Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan yang tegas tentang larangan menikah dengan laki-laki pezina maupun dengan perempuan pezina. Pengharaman menikah dengan pezina tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 3 yang artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Ayat tersebut diturunkan Allah karena ada asbabun nuzulnya. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, ia berkata, dulu ada seorang wanita bernama Ummu Mahzul yang bekerja sebagai pelacur yang akan dinikahi oleh salah seorang sahabat Nabi. Allah pun menurunkan firman-Nya, yakni Al-Quran Surat An-Nur ayat 3 tersebut. Riwayat lain dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Al-Hakim dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya. Ia berkata, dulu ada seorang lelaki bernama Mazid yang membawa para tawanan dari Mekah ke Madinah. Di Mekah ada seorang wanita yang menjadi sahabatnya yang bernama Anak. Mazid ingin menikahi wanita itu, maka ia pun meminta izin kepada Nabi Muhammad, dan Nabi tidak memberikan jawaban apapun sampai turun Al-Quran Surat An-Nur ayat 3, lalu Rasulullah bersabda, wahai Mazid, pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin, maka janganlah engkau menikahinya. Kemudian riwayat Said bin Mansur dari Mujahid, ia berkata, ada beberapa pelacur yang berparas cantik lalu orang-orang mengatakan, biarkanlah mereka dibebaskan lalu dinikahi. Lantas turunlah ayat tersebut. Jumhur ulama menafsirkan ayat, wazaniyatul la yankihuha illa zanin, bahwa orang-orang fasik yang menyeleweng, kebiasaannya adalah berzina, kesukaannya menikah dengan wanita yang fasik dan jahat seperti dia atau wanita yang musyrik. Ia tidak senang menikah dengan wanita beriman yang salihah. Demikian pula wanita yang berzina yang menyeleweng dan fasik, tidak senang menikah dengan laki-laki beriman yang baik dan lurus. Ia lebih suka menikah dengan laki-laki yang seperti dia, atau dengan laki-laki yang musyrik. Itulah kebiasaan mereka pada umumnya. Tidak boleh pernikahan seorang lelaki yang baik-baik dengan wanita pelacur, selama ia masih berstatus pelacur hingga mau bertaubat. Jika ia telah bertaubat, maka dibolehkan menikah dengan lelaki yang baik-baik. Jika ia tidak atau belum bertaubat, maka tidak dibolehkan menikah dengan lelaki yang baik-baik. Demikian pula tidak boleh menikah seorang wanita yang baik-baik dengan lelaki pezina hingga ia bertaubat secara benar, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hurima zalika alal mu'minin, yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Apabila ia telah bertaubat serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, maka ia terbebas dari dosa. Berdasarkan hadis dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang bertaubat dari dosanya, seperti orang yang tidak punya dosa, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Masih dalam surah An-Nur, yakni ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa wanita yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji pula, sebaliknya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Dengan demikian, jika diketahui bahwa mantan pezina tersebut telah bertaubat dan menyesali perbuatannya serta telah menjalankan ibadah dengan baik dan beramal saleh, kemudian ia berniat untuk menikah, maka kepada calon wanita yang ingin dipinang halal menerima pinangan tersebut. Tetapi apabila setelah dipertimbangkan dan didapati mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya, tidak mengapa juga untuk membatalkan pertunangan tersebut karena syariat juga tidak melarangnya. Hal itu juga mengingat dari tujuan pernikahan, yakni tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Apabila ada laki-laki atau perempuan yang pernah berzina dan telah bertaubat, kemudian ingin menikah dengan orang yang mukmin atau mukminah, maka hal tersebut dibolehkan. Namun apabila sesudah pernikahan masih juga berbuat zina, maka kepada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan talak untuk suami atau gugat cerai untuk istri kepada pengadilan agama dengan alasan zina sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 116 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 yang pada ayat 1 disebutkan, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
Larangan Allah untuk menikahi pezina sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 3 tidak serta-merta para ulama sepakat mengenai hukumnya. Yang berpendapat tentang haramnya menikahi wanita pezina dan menikahi laki-laki pezina yang belum bertobat adalah Imam Ahmad, Qatadah, Ishaq, Abu Ubaid, dan juga Ibnu Taimiyah. Adapun mayoritas ulama, termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, memperbolehkan menikah dengan pezina yang belum bertaubat, sedangkan Imam Malik menghukumi makruh. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 24, "Wa uhilla lakum ma wara'a zalikum," dan dihalalkan bagimu selain dari yang telah disebutkan mengenai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 23, yakni wanita pezina tidak disebutkan sebagai wanita yang haram dinikahi. Adapun mengenai firman Allah "Az-zani la yankihu illa zaniyatan," kata nikah dalam ayat tersebut bermakna hubungan seksual, bukan akad nikah. Di samping itu, dalam surah An-Nur ayat 3, Allah Ta'ala juga menyebutkan orang musyrik dan musyrikah atau musyrik laki-laki dan musyrik perempuan. Orang musyrik tidak boleh menikahi wanita mukminah, meskipun dia seorang wanita pezina, begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki mukmin, namun pezina, tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah. Mereka, mayoritas ulama juga berkata bahwa surah An-Nur ayat 3 dalam makna zahirnya adalah untuk mencela keadaan pezina laki-laki dan pezina wanita serta menegaskan keburukan para pezina, bukan untuk melarang menikah dengan pezina. Seorang laki-laki pezina tidak pantas menikahi wanita baik-baik yang menjaga diri dari zina, kecuali wanita pezina seperti dia atau wanita musyrikah. Begitu juga sebaliknya dengan wanita pezina tidak pantas menikahi lelaki baik-baik yang menjaga diri dari zina. Ayat ini tidak berbicara tentang larangan akad nikah. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi seorang lelaki baik-baik yang menjaga dirinya dari zina untuk menikahi wanita pezina, dan seorang wanita baik-baik yang menjaga dirinya dari zina boleh menikah dengan laki-laki pezina. Isyarat dalam firman Allah Ta'ala, "Wa hurima zalika," dan diharamkan yang demikian itu mengacunya pada zina atau hubungan seksual yang haram, bukan akad nikah. Di awal tadi sudah kami sebutkan mengenai seorang pezina yang telah bertaubat, maka diperbolehkan menikahi mereka berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama. Taubat dapat dilakukan dengan istighfar, penyesalan dan berhenti dari zina, sama seperti taubat dari dosa-dosa lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.